Bisa mencuci paru-paru berarti di sini nih. Cuci paru-paru bisa juga kalau ada politik bodoh, saya cuci otak juga di sini. Kalau di Nepal gunung itu harus di atas 5.000. Kalau 3.000-an dianggap sebagai bukit aja tuh. Bukit, ya. Yang kalau 2.000 dianggap sebagai gundukan. Kalau 1.000 dianggap polisi tidur. Ya, 1.000 polisi tidur. Dulu Imada itu slogannya buku pesta dan cinta. Ya, ya betul. Jadi itu khas buku pesta dan cinta. Bung Rocky, kan sekali lagi saya mengemukakan anak Menteng ya. Tadi udah kita sebutkan pergaulan anak Menteng, kok memilih tempat ini menyepi ini apa sih kontemplasinya? Ya kan? Iya, istilah anak Menteng itu sebetulnya nggak penting-penting amat, sebab di mana aja orang bisa mengingat ke masa remajanya. Saya sekolah lanjutan di pasti banyak penggemar cewek dulu itu saya yakin. Ya itu betul, tapi yang disebut Menteng kan itu suasana sebetulnya. Ya. Dan sekarang menyebut anak Menteng, apa suasananya? Udah nggak ada suasana di situ. Ya. Dulu di Menteng itu, rumah itu antar tetangga ada jarak 2 meter yang nggak boleh dipagar, karena itu biasanya zaman Belanda dipakai. Itu kan peninggalan cara Belanda membangun. Iya, supaya ada ventilasi, sekaligus pemadam kebakaran bisa masuk. Ya, sekarang udah tembok ke tembok itu kan, jadi suasana itu udah hilang. Karena itu nggak ada lagi yang namanya kementengan itu, tinggal ya imajinasi kita. Dan semuanya itu udah berubah, dan karena harga tanahnya mungkin juga udah mahal, sehingga mereka yang bukan pajak mobilnya juga mahal, tapi Anies membuat terobosan kan pada rumah-rumah yang punya heritage, ada pejuang-pejuang itu kan dibebaskan. Kalau tidak, dia akan terpinggirkan terus mereka, jadi hilang. Iya, mungkin sekarang. Kalau dulu juga itu nggak dipikirkan, sehingga banyak pensiunan yang sebetulnya pegawai biasa aja tuh singkir, karena dia akhirnya mesti kos di rumahnya sendiri, karena betul. Pajaknya tinggi sekali itu. Jadi saya anggap bahwa itu satu periode dalam hidup, bergaul dengan teman-teman di situ. Juga di situ dulu ada organisasi Ikatan Mahasiswa Jakarta, dianggap anak Menteng. Imada, Imada, masuk di situ dalam pergaulan. Dulu Imada itu slogannya buku pesta dan cinta. Ya, betul. Jadi itu khas buku pesta dan cinta. Lalu saya masuk di UI. Udah selesai, saya ngajar, lalu udah perubahan demografi di Menteng, lalu saya pindah ke sini kan. Dan sini tempat yang lebih asri ya untuk sebenarnya Bung Rocky kontemplasi berpikirannya mau dimanapun bisa. Bahkan di kamar paling kecil pun bisa berpikir, karena berpikir itu tidak membutuhkan ruang dan tempat sebetulnya, yang dibutuhkan otak seperti itu. Tapi bisa di sini, ini luar biasa ini. Ini suhunya itu kalau nyamuk nggak ada di sini. Nyamuk jarang sekali itu, atau bahkan nggak ada, karena ini ketinggiannya 620 di atas laut. Dan di depannya ada Gunung Salak, jadi angin malam masih dapat, dan suhu kalau pagi masih bisa sampai 20-21. Tapi masih ada embun nggak turun? Embun, bukan sekedar embun, kabut dia bisa masuk ke sini. Nikmat sekali itu kita tiba-tiba kehilangan suasana berkabut. Bisa mencuci paru-paru berarti di sini nih. Cuci paru-paru bisa juga kalau ada politik bodoh, saya cuci otak juga di sini. Asal muasal kan Anda kan bukan orang gunung, kan Anda kan anak Menteng. Kalau anak Menteng bisa hobinya bertolak belakang kan, biasa kalau anak Menteng hobinya otomotif, mobil, dan yang serba-serba kemewahan seperti itu kan. Nah, ini apa? Iya, saya naik gunung dari SMA itu, dan iya itu kegiatan, saya nggak tahu kenapa jadi naik gunung ya. Kan dulu tahun-tahun segitu, 80-an itu, 70-an akhir 80-an awal itu ada semacam hobi anak-anak
mahasiswa disebut lomba kebut gunung itu. Jadi kayak naik gunung biasa dibikin di Pangrango gede itu. 3 hari naik dalam 3 hari mesti menyelesaikan 3 gunung itu. Namanya Gunung Pangrango, sampingnya Gunung Gede, sampingnya lagi namanya Gunung Rumpang. Saya suka ikut begitu dan keterusan tuh sampai sekarang masih naik gunung dan masih. Iya, kalau nggak naik gunung. Terakhir naik gunung kapan ya? Kan di sebelum sekitar COVID gunung ya, Gunung Pancar, ada Gunung Salak di sana ya. Oh, kalau di Nepal gunung itu harus di atas 5.000. Kalau 3.000-an dianggap sebagai bukit aja tuh. Bukit, ya. Yang kalau 2.000 dianggap sebagai gundukan. Kalau 1.000 dianggap polisi tidur. Iya. 1.000 polisi tidur. Polisi tidur ini ada anekdot kalau di Palembang itu ya. Nggak perlu lagi deh. Nanti susah kita menyebutkannya. Yang penting ada polisi tidur, itu sudah menyusahkan itu. Teranduk-anduk gitu seperti itu. Prof. Rocky ya, di samping hobi naik gunung, tapi kan tidak ada orang yang meragukan ya kualitas intelektual ya. Banyak yang meragukan, kayak itu saya dibully. Itu yang berarti yang meragukan ya berarti orang yang tidak ketemu apa namanya frekuensinya nggak nyambung nggak tune in. Nah, kan intelektual ini kan tidak bisa dia datang dengan sendiri, walaupun ada orang-orang yang dengan tentunya apa namanya itu mendapat dapat mukjizat dan sebagainya lah seperti itu. Tapi kan itu harus dilatih dengan membaca cukup banyak. Nah, pertanyaan saya itu apa sih pertama kali Bung Rocky baca buku dan yang masih ingat itu kan pasti pernah ada yang seperti itu. Tapi itu pasti bukan komik, ya kan? Buku apa ya, buku? Ya kalau saya ingat-ingat ada buku-buku psikologi, mungkin Sigmund Freud saya baca waktu masih SMP itu. Karena ayah saya juga sudah baca ya? Gitu, ibu saya. Berarti dari ayah saya juga memang keluarga buku lah seperti itu ya, kalau bisa ya. Jadi ada buku. Ya karena ditanya nih itu kata orang yang namanya Sigmund Freud saya kenal pertama itu di dalam buku tipis itu kalau nggak salah. Penerbitnya Jambatan atau Pembangunan tuh. Itu buku penerbitan lama betul itu ya. Tentang psikologi jadi kalau ada Jambatan itu pasti orang buku lama itu. DJ itu pasti. Iya, saya masih SMP tuh baca bukunya Jambatan DJ itu pasti buku ayah saya tuh. Iya, betul. Pedagogi. Ya lalu baca apa ya, baca buku pelajaran gitu, dan itu terhubung dengan sejarah ilmu pengetahuan dan ya tentu baca Kopingho itu paling hebat tuh. Habis dari Kopingho itu saya membaca Kopingho itu sudah SMP juga. Karena ayah saya juga penggemar Kopingho seperti itu. Iya, itu. Saya tamat tuh kayaknya buku-buku Kopingho itu mulai sama lah kalau serial Buke Siansu itu Buke Siansu itu biasanya habis pulang sekolah mungkin SMP udah di kamar dan baca sampai malam itu. Karena punya imajinasi seperti Kopingho. Luar biasa. Itu uniknya. Tapi itu luar biasa juga ya. Itu kan pengarangnya orang Indonesia ya kan. Asmaran Kopingho itu dia bercerita masalah kerajaan-kerajaan jauh di Tiongkok sana. Seperti yang di Tiongkok sendiri sudah nggak ada sebenarnya cerita itu. Dan dia sendiri nggak pernah pergi ke Tiongkok. Dia imajinasi luar biasa sekali ya. Asmaraman Kopingho itu. Jadi membaca itu sebetulnya kegiatan sampai sekarang saya masih membaca, tapi kadang-kadang tinggal lihat apa sebetulnya yang baru diperdebatkan di publik tuh. Kayak sekarang orang banyak baca tentang Yuval Noah Harari itu, Roger Bregman yang mengajukan Rutger Bregman, anak muda orang Belanda yang nulis banyak tentang Universal Basic Income tuh. Dan kalau kita baca buku kadang-kala kan panjang kan. Nah sekarang dimudahkan karena kita bisa langsung ikuti percakapan mereka di YouTube kan. Misalnya novel Noah Harari itu berdebat dengan tadi Rutger Bregman itu tentang masa depan dunia dilihat dari sudut pandang kebijakan sosial. Lalu kita ikuti lagi debat tentang cognitive science,
macam-macam itu. Jadi sebetulnya dimudahkan oleh teknologi Iya. untuk langsung dengar dari orangnya. Kalau dulu kan kita mesti baca bukunya, kita nggak tahu wajahnya pun kita nggak tahu. Kalau sekarang langsung real time kita bisa ikuti perdebatan di TED Talk misalnya. Gitu-gitu. Iya, iya. Dan buku kan murah sekarang kan. Iya, iya. Google Books, Kindle. Itu saya udah jarang beli buku karena bisa beli di Kindle kan dengan harga yang sepertiga dari buku fisiknya tuh. Tapi masalah kita sekarang buku itu jadi langka bukan karena nggak bisa diakses, tapi karena soal bahasa tuh. Iya, betul. Dan mestinya pemerintah harus kasih uang banyak untuk menerjemahkan buku-buku itu. Bagaimana dan dibagi gratis. Restoratif Meiji di Jepang dulu ya? Ya, kayak buku-buku luar biasa seperti itu kan? Ya itu mestinya itu yang disebut revolusi mental, yaitu menerjemahkan buku dan menggratiskan pada orang gitu tuh. Atau revolusi mental kali. Revolusi mental. Udah mental revolusinya. Kan kuliah juga Rocky kan berbagai macam fakultas sudah dimasukin kan. Walaupun ya ada saya ingat ada pernyataannya, ya saya harus mengambil satu lah sebagai alasan apalah yang menurut saya alasan yang sekarang orang dibuat-buat kan. Gelar kesarjanaan itu kan gelar yang dibuat-buat seperti itu kan, seperti itu. Saya sebenarnya pemalas kuliah karena kadang-kala menganggap ya itu bisa dibaca juga kan. Ya saya kuliah pertama itu Fakultas Teknik. Lalu diterima hampir di Fakultas Hukum juga kan? Fakultas Hukum, diterima Ekonomi, Hubungan Internasional, Filsafat akhirnya. Jadi mungkin ada 5 jaket kuning saya di UI. Dan satu waktu dihadang oleh alumni UI, saya nggak boleh lagi ngajar, bahkan nggak boleh masuk kampus UI waktu waktu rame-rame Pilpres kemarin kan. Oh ya. Rocky Gerung dilarang masuk kampus, kampus. Gue bilang, gue tuh ngajar 15 tahun nggak dibayar. Nah lu orang baru lulus kemarin ngalang-ngalangin gue tuh. Saya ngajar di 7 fakultas itu. Bahkan sempat membuka program studi kan? Yang memulai dari awal ya, dari nol kan, beberapa program studi di UI. Ya, mata kuliah baru saya buka banyak mata kuliah baru tuh terutama di Departemen Filsafat. Karena saya anggap bahwa kalau nggak ada yang berani ngajar, sini gue ajarin sendiri. Kurikulum nggak ada, gue bikin sendiri tuh. Gitu-gitulah. Ya. Tapi masih ngajar sekarang di UI nggak? Apa sudah di Warboden? Bahasa Belanda jadi Warboden. Ngajar tamu masih beberapa fakultas kasih ngajar tamu di luar UI masih saya nggak kasih ngajar tamu di manajemen UI, pernah di manajemen bisnis ITB, dan kalau di swasta saya ngajar banyak, di UPN saya masih ngajar metode ekonomi. Ya masih banyak lah ngajar. Kalau di Lemhanas, ini kan salah satu bentuk. Saya pernah ngajar di Lemhanas. Kepemimpinan juga di Lemhanas itu. Pernah kasih kuliah umum di situ, di Sesko TNI pernah, Sespim Polri pernah. Ya entah kenapa masih dianggap sebagai berbahaya tuh. Tapi itu juga mungkin pernah mengajar-ngajar itu ya kan, pernah dilaporkan kan oleh berbagai macam, ya saya bilang ingin mengatakan apa ya, bisa kata-kata buzzer atau bisa dikatakan loyalis kan, dilaporkan. Terus Prof. Rocky juga pernah bicara, ternyata yang memeriksa ini justru yang pernah diajar seperti itu. Iya. Ya kan? Kadang-kala kan itu ceritanya itu seperti itu. Kan kasus-kasus yang menyangkut pelaporan saya kan itu semuanya kajian akademis. Iya, betul. Jadi saya anggap bahwa penyidik juga nanti bingung mau didelikkan dengan cara apa, walaupun dia dipesan oleh jaksa misalnya untuk memeriksa saya tuh. Karena itu sampai sekarang saya belum pernah kena delik. Karena saya menerangkan hal yang sama di depan di kampus, depan mahasiswa, bahkan di depan apa namanya tuh, di Lembang itu ada sekolah pimpinan tinggi Polri, di PT IKA saya pernah ngajar hal-hal yang sama tuh. Jadi tema yang sebetulnya yang nggak ada deliknya. Jadi saya kira polisi juga bingung, ini mau diapain nih? Laporan itu saya ikuti, saya bilang di mana unsur-unsur tindak pidananya seperti itu kan. Pada waktu rame yang mau dilaporkan menyangkut malah fiksi, ya kan? Seperti itu kan, rame di TV One seperti itu. Apa yang mau dijerat itu ya? Tapi memang kan pada waktu itu nada politiknya tinggi sekali, jadi ada aja taunya tinggi, mau dijebak aja. Buat apa sih begitu-begituan, nanti juga polisi juga jadi lucu sendiri kan kalau proses hal yang begitu. Yang harusnya didebatkan di ruang seminar, di kampus, tapi dibawa ke polisi. Ya polisi mengikuti prosedur, tapi juga dia paham bahwa susah
cari deliknya.